Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masih belajar mengenai manajemen usaha kecil. Kali ini topik kita adalah mengenai mutu, mutu dari UMKM. Kita simak bersama slide-nya. Iya, jadi kita kemarin sudah belajar banyak mengenai pengendalian, penyediaan, kemudian pengolahan SDM, dan masih banyak lagi. Hari ini kita akan belajar mengenai manajemen mutu yang ada di UMKM. Ya, jadi sebelum kita belajar jauh, kita akan samakan persepsi dulu mengenai apa itu mutu. Mutu itu secara umum, secara global, merupakan derajat dari baik atau buruknya sebuah kualitas. Kualitas dari apa? Kualitas dari produk. Produk bisa berupa barang atau produk berupa jasa. Nah, mutu ini diawali dari proses rancangan sampai dengan sebuah produk selesai difabrikasi. Kalau barang berarti selesai diciptakan. Kalau jasa berarti selesai diberikan kepada pelanggan. Jadi mutu ini tidak hanya sekedar bagaimana kita membuat sebuah barang misalkan, tapi dimulai dari bagaimana merancangnya. Derajat baik buruknya dari konsep kita bagaimana, dari bahan bakunya bagaimana. Ini kaitannya adalah dengan mutu. Jadi mutu itu bukan terus hanya hasil akhir dari sebuah produk, tapi mulai dari awal itu sudah bisa dilihat bagaimana mutunya, sudah bisa ditata mau seperti apa mutunya. Contoh mudahnya adalah ketika para pelaku UMKM ingin memiliki produk barang dengan mutu yang baik, misalkan makanan yang rasanya fresh gitu, maka mutu dari bahan bakunya juga harus dijaga. Kalau misalkan ada penjual ayam geprek, ketika mereka ingin memberikan kualitas yang terbaik, kualitas yang sangat baik, maka tidak hanya bagaimana cara menggoreng ayam yang baik yang harus dijaga mutunya, tetapi dari bahannya. Apakah dari ayam yang segar atau memang ayam yang sudah tidak layak pakai, sudah tidak layak untuk diproses, begitu. Ini harus dilihat mutunya. Jadi begitu, yang namanya mutu sebuah produk itu bukan hanya hasil akhir, tapi mulai dari awal, mulai dari perencanaan sampai selesai fabrikasi. Nah, kemudian apa saja yang mempengaruhi mutu? Yang paling penting adalah input. Input ini meliputi manusia atau SDM. Ini berkaitan dengan attitude-nya, berkaitan dengan skill-nya, berkaitan dengan kemauannya, ini manusia. Contohnya adalah begini. Ketika manusia itu memiliki attitude yang tidak baik, maka ketika dia menjadi pelaku UMKM, bisa dibayangkan, dia akan menghalalkan banyak cara, menghalalkan banyak bahan untuk bisa memfabrikasi atau memproduksi sebuah barang. Yang dia kejar adalah untung sebanyak-banyaknya. Tapi biasanya ini justru merugikan konsumen. Dia pakai formalin, ini kan berkaitan dengan attitude sebetulnya. Semua orang paham bahwa formalin itu tidak baik.
Ketika manusia itu memiliki attitude yang kurang baik, maka ketika dia menjadi pelaku UMKM, bisa jadi hal-hal yang seperti itu akan dihalalkan. Produknya diberi formalin supaya awet, atau menggunakan pewarna yang tidak seharusnya, menggunakan pewarna tekstil, atau menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak layak pakai. Yang penting tampilan akhirnya cantik begitu. Atau misalkan dia menggunakan pemanis buatan. Ini kan attitude sebetulnya. Attitude yang memaksa dia menggunakan material yang tidak sesuai, material yang tidak memiliki mutu yang baik. Kemudian metodenya, misalkan metodenya bisa saja kurang baik, itu membuat produknya menjadi tidak baik. Metode ini contohnya cara pengolahan, cara penggorengan, atau waktu. Contohnya adalah catering. Nah, ini manajemen waktu itu di sini sangat mempengaruhi kalau catering. Ini juga akan bisa mempengaruhi mutu. Misalkan, kalau ada pesanan catering diambil jam 12 siang dengan jumlah pieces yang sangat banyak dan minimnya sumber daya manusia atau tenaga yang untuk mengerjakannya. Maka biasanya ketika mereka tidak memiliki manajemen yang baik, mereka akan masak malam hari atau bahkan sore hari kemarinnya, tapi dengan penyimpanan yang kurang baik, atau misalkan metode penyimpanan yang kurang baik, akhirnya makanan ini ketika di-delivery kepada konsumen menjadi tidak fresh. Mungkin sebagian baru 2 jam diterima konsumen sudah terasa basi. Nah, ini berkaitan dengan waktu. Ini yang membuat mutu dari produk kita menjadi tidak baik. Makanya diperlukan juga metode dalam bagaimana menyimpan penyimpanan bahan setengah jadi, misalkan kalau di catering, atau metode pengerjaannya, kemudian waktu pengerjaannya, materialnya, seperti yang tadi material itu berkaitan juga dengan attitude dari manusia itu sendiri. Kemudian ada informasi dan ada uang. Kenapa uang? Kadang-kadang minimnya uang itu memaksa pelaku UMKM untuk menurunkan mutu yang dihasilkan. Ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa mempengaruhi mutu dari sebuah produk. Untuk mutu yang baik, ketika semua input ini dijaga, pastinya mempengaruhi dari nilai jual atau harga jual. Ini pasti, karena bagaimanapun juga mutu yang baik pasti diikuti dengan harga yang cenderung tidak murah. Meskipun harga dari sebuah produk yang cenderung tidak murah itu belum tentu memiliki mutu yang baik. Tapi mutu yang baik biasanya diikuti oleh sebuah harga, kenaikan harga. Nah, sekarang kenapa pengendalian mutu itu sangat penting bagi pelaku UMKM? Karena bagaimanapun juga untuk bisa mengembangkan, untuk ekspansi bisnis, UMKM perlu memiliki mutu yang baik dari sebuah produk. Supaya apa? Supaya ada repeat order, supaya ada repurchasing, pemesanan kembali, pembelian kembali, atau dia bisa merambah ke market yang lebih luas, di mana market yang lebih luas itu pasti salah satu syaratnya adalah harus memiliki mutu yang baik. Contohnya adalah pelaku UMKM yang mengekspor produknya. Sekarang kita banyak jumpai
pelaku-pelaku UMKM gitu, mereka sudah bisa ekspor barangnya. Tapi dengan catatan salah satunya adalah mutunya harus baik. Karena di negara lain itu mereka mau menerima produk UMKM dengan minimal misalkan ada ISO. ISO itu standar mutu yang ditetapkan oleh mereka. ISO berapa gitu. ISO 9000 kah atau ISO apa gitu. Nah, ini penting. Ketika mutu tidak terjaga, maka produk-produk UMKM itu tidak bisa tembus ekspor. Tanpa mutu yang baik, mereka tidak akan continue bisnisnya. Mereka akan ditinggalkan. Inilah mengapa mutu itu penting bagi pelaku UMKM. Meskipun bisnisnya adalah bisnis mikro, tetap mutunya harus dijaga. Seberapa tinggi mutu yang harus dijaga ini tergantung dari marketnya, tergantung dari harga jual berapa yang akan kita sasar. Nah, ini tetap harus disesuaikan. Nah, fokus dari manajemen mutu adalah bagaimana cara menghasilkan produk yang lebih baik. Fokusnya di situ. Artinya apa? Artinya manajemen mutu itu ditata seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mulai dari desain, mulai dari perencanaan itu sudah harus ada manajemen mutunya. Sampai hasil akhir dari produk itu harus dilihat bagaimana mutunya. Ketika mutunya tidak baik, maka harus ditingkatkan ketika produksi di produk selanjutnya. Mendesain di desain selanjutnya harus ditingkatkan lagi. Jadi selalu ada evaluasi dari pengecekan, kemudian dianalisis di mana salahnya, apa yang membuat mutu dari produk ini kurang baik, kemudian ada perbaikan di tahap selanjutnya, ada perbaikan di proses produksi selanjutnya. Terus itu dilakukan seperti siklus dan terus ditingkatkan, yang fokusnya adalah memang untuk menjaga dan meningkatkan mutu dari sebuah produk. Jadi continue, terus gitu. Bukan sekali dilakukan, oke, mutunya sudah baik, kemudian produksi selanjutnya itu tidak lagi ditingkatkan atau tidak lagi dijaga. Nah, ini sesuatu yang salah. Apalagi biasanya pelaku UMKM itu merasa karena bisnisnya kecil, itu biasa menganggap, sudahlah, kan yang beli cuma anak-anak, mereka nggak paham. Nggak bisa begitu. Tetap harus dijaga mutunya. Dan harus terus ditingkatkan dan ditingkatkan lagi. Keunggulan dari pengendalian mutu itu sebetulnya ada banyak. Ada banyak juga cara untuk mengendalikan mutu. Ada Six Sigma, ada TQM gitu ya. TQM itu Total Quality Management, dan masih ada banyak lagi. Nah, salah satu itu yang bisa kita contohkan adalah Total Quality Management. Itu ada dua keunggulannya. Yang pertama, jangka pendeknya adalah meningkatkan profitabilitas melalui harga premium dari sebuah produk. Contohnya begini, produk kopi misalkan, produk kopi itu memiliki harga, sebuah produk kopi itu misalkan berharga 10.000 per gelas. Ketika kita menjaga kualitasnya, itu pasti dia akan masuk di kelas premium dengan harga yang memang marketnya lebih tinggi, level market yang lebih tinggi, tapi memiliki profit yang lebih tinggi juga. Kopi standarnya 10.000 bisa dijual dengan harga 25.000 hanya dengan misalkan kopi itu digiling ketika ada yang pesan. Jadi memang aromanya masih fresh,
produk kopinya masih fresh, menjadi premium, ya kan? Kemudian itu dari pengolahan bahan. Kemudian dari mutu peralatannya, gelasnya misalkan. Gelasnya itu bersih, gelasnya itu dari gelas-gelas yang memang berkualitas, itu dari produknya. Ada lagi misalkan itu dari tempatnya. Tempatnya itu yang bersih. Ini kan bagian dari mutu. Nah, ketika semua itu dijaga, maka sedikit menaikkan mutu akan bisa lebih banyak menaikkan profitabilitasnya. Gitu. Hanya dengan menjaga sesuatu yang tidak banyak mengeluarkan budget, tapi masih berkaitan dengan mutu, ini bisa meningkatkan profitabilitas. Ini dari jangka pendeknya seperti ini. Jangka panjangnya, kualitas yang unggul atau baik akan meningkatkan pangsa pasar. Pastinya, karena seperti yang saya bilang tadi, ketika produk kita memang baik, maka ini akan dicari oleh orang. Sebaik apa produk kita dan mau kita posisikan di mana mutu dari produk kita, ini akan mengakibatkan market kita akan menjadi luas. Lebih banyak lagi, lebih dikenal lagi, lebih dicari orang lagi. Ini mutu. Bahkan mungkin teman-teman sangat paham psikologis konsumen. Mereka rela beli atau pesan makanan di tempat yang jauh daripada tempat yang dekat dengan hunian mereka hanya gara-gara kalau pesan di tempat yang A yang jauh dari rumahnya itu makanannya itu bisa tahan lama. Saya pesan pagi untuk acara, tapi ketika makanan itu sisa sampai sore itu nggak basi. Tapi kalau pesan yang dekat rumah saya, misalkan, itu saya pesan pagi, tapi siang itu sudah nggak enak untuk dimakan. Orang akan cenderung memilih yang lebih jauh dari huniannya. Apa yang dicari? Mutu. Gitu. Ini salah satu cara untuk meningkatkan pasar. Orang jauh akhirnya rela untuk beli. Gara-gara mutu. Gitu. Apalagi sekarang dunia digital, tanpa hambatan gitu, tidak ada batasan tempat. Ini akan memudahkan kita untuk meningkatkan pangsa pasar. Asalkan mutu kita tetap dijaga. Gitu. Nah, kemudian teknik untuk pengendalian mutu itu sebetulnya ada banyak. Kita akan bahas hanya 4 teknik. Yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi adalah pengendalian mutu yang dilakukan dengan jujur, profesional, dan objektif. Kalau memang dirasa produk ini harus reject, ya reject aja gitu. Jangan punya attitude yang kurang baik karena ogah rugi terus ya sudahlah nggak apa-apa disisip-sisipin, memang 1-2 orang nggak akan tahu misalkan. Nah ini adalah bagian dari tadi input dari SDM-nya yang kurang baik, yang tidak jujur, yang tidak profesional. Ini mengakibatkan mutunya menjadi nggak baik. Makanya kalau inspeksi harus jujur, harus profesional. Kalau memang produk ini dikatakan tidak baik, maka jangan dijual. Kalau dikatakan produk ini kok kayaknya kurang enak ya, kok rasanya kayak kurang agak sudah basi ya, ya jangan diolah sedemikian rupa menjadi cita rasa yang sedikit basinya ini agak hilang, jangan. Ya sudah, ganti saja dengan produk yang lebih baru gitu. Inspeksi itu dilakukan dengan cara meneliti setiap produk yang sudah jadi untuk ditentukan apakah produk itu baik dan buruk. Jadi memang satu persatu itu harus dicek. Ini adalah inspeksi. Tidak semua produk itu bisa menerapkan teknik pengendalian mutu inspeksi.
Kalau produknya massal 10.000 dan ini cuma produk makanan, misalkan permen gitu atau coklat gitu, tidak mungkin kita pengendalian mutunya dengan inspeksi. Tapi kalau produk kita berupa jasa, itu sangat mungkin. Misalkan, eee, jasa tukang, potong rambut. Setiap kali habis dipotong, kemudian pemilik salon itu akan ngecek apakah potongannya sudah rapi atau belum, di setiap orang yang telah potong. Ini namanya inspeksi. Tapi kalau pemilik salon itu hanya ngecek bagaimana kualitas dari potongan karyawannya, oh dia potongannya baik kok, ya udah saya percaya. Berarti namanya bukan inspeksi. Karena dicek satu terus sudah, oh ya udah bagus. Jadi nanti kalau ada orang potong rambut lagi nggak dicek. Itu bukan inspeksi. Tapi inspeksi itu seperti setiap kali ada orang potong rambut, setelah dipotong oleh karyawannya, pemiliknya ngecek satu. Setiap orang itu, setiap konsumen, oh ya rambutnya sudah rata, sudah bagus gitu. Ini namanya inspeksi. Nah, kedua adalah pemeriksaan kegiatan. Melakukan pengecekan pada kegiatan tertentu yang dianggap paling penting dari sebuah bisnis yang dijalani. Jadi misalkan kayak pelaku UMKM yang memiliki mandor atau owner-nya sendiri yang melihat bagaimana proses produksi ini berjalan. Dia ngecek bagaimana misalkan tukangnya itu membuat sebuah batik di usaha batik misalkan, bagaimana dia melukisnya, apakah caranya benar gitu. Kegiatannya yang dilihat, cara membatiknya yang terus dicek. Ketika cara membatiknya benar, pasti hasilnya benar. Nah, ini kegiatan. Tidak mungkin satu persatu owner itu mengecek gambar batiknya, setiap helai, setiap lembar. Kalau ada yang salah harus dihapus lagi, harus itu berarti itu inspeksi dan itu sulit diterapkan di usaha batik. Kalau usaha batik bisa menerapkan misalkan dengan pemeriksaan kegiatan. Jadi pengendalian mutu ini bisa berbeda-beda caranya, tergantung dari apa usahanya. Kemudian pemeriksaan menyeluruh, yaitu pengendalian mutu dilakukan pada setiap produk dari awal hingga akhir proses. Nah, ini memang benar-benar misalkan pelaku usaha ini apa namanya membuat tart, membuat apa namanya kue untuk perayaan, kue ulang tahun, kue anniversary gitu ya. Ini bisa menggunakan teknik pengendalian mutunya adalah pemeriksaan menyeluruh. Jadi mulai bahannya harus jangan tepung yang ada kutunya, bahannya memang harus diseleksi bahan yang baik supaya rotinya mengembang. Kemudian pengadukan rotinya ini harus tepat karena kalau kurang pengocokan dia nggak akan mengembang. Kalau overcooking dia menjadi hambar cake-nya. Kalau misalkan itu masalah pengadukan. Kemudian masalah menghiasi cake-nya. Ketika dihiasi dengan detail yang kurang baik, maka hasilnya menjadi nggak cantik, tidak rapi, dan lain-lain. Nah, ini adalah pemeriksaan menyeluruh. Ini bisa dilakukan pada produk-produk yang memang membutuhkan tingkat kedetailan yang sangat tinggi. Contohnya tadi, misalkan pelaku usaha pembuatan apa itu namanya kue tart gitu. Kemudian ada juga pemeriksaan melalui sampling. Pengendalian mutu yang dilakukan melalui pemeriksaan produk dengan metode acak atau sampling. Dan biasanya ini bukan pemeriksaan mutu yang pertama. Contohnya, kalau kita bikin tempe ya, usaha tempe itu kan langsung banyak massal gitu. Nah, ketika sudah jadi, coba kita potong sedikit atau kita buka sedikit. Ketika tempe ini raginya di dalam baik, dipastikan berarti satu kali produksi yang bersamaan dengan
sampling yang diambil tadi, yang dipotek tadi, itu pasti baik, raginya pasti baik semua. Nah, ini namanya sampling. Jangan terus semua dihancurin, dibuka tengahnya, dilihat ragi di dalamnya apakah sudah baik atau belum, ya ini malah merusak produk. Tapi dengan satu tempe, papan tempe yang sangat besar yang dihasilkan, kita lihat satu saja baik, berarti semua baik. Nah, ini adalah sampling. Jadi, teknik pengendalian mutu ini bisa bermacam-macam caranya, dan semuanya baik ketika digunakan pada produk yang tepat. Nah, kemudian manajemen mutu pada usaha jasa, produk jasa, itu bagaimana? Itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama adalah orangnya. Pelaku usaha harus fokus pada sasaran, peduli, perhatian, ini berkaitan dengan SDM yang tadi saya bilang, spontanitas, kalau memang dirasa, oh ini kok ternyata kurang, ya harus segera diperbaiki. Melihat cuci mobil, ketika mobilnya sudah selesai, kemudian melihat, oh ternyata di belakang, di bumper belakang kok masih ada kotoran, ya harus spontanitas, harus langsung dilap gitu, atau diapakan gitu. Dan menyelesaikan masalah. Kemudian melakukan tindak lanjut dan recovery. Recovery itu ya mengembalikan pada posisi sebelumnya. Ini namanya recovery. Kalau misalkan cuci mobil, awalnya barangnya di dalam sih memang berantakan, tapi ada uang di kotak, ada pensil, ada macam-macam gitu. Ketika dibersihkan, ya kemudian harus recovery. Uang itu harus diletakkan di tempat semula gitu. Meskipun awalnya uang itu diambil, tempatnya dibersih-bersihkan, tapi setelah itu harus diletakkan di tempat semula. Ini namanya recovery gitu. Kemudian pendukung fisik yaitu menjaga kualitas produk jasa sama dengan menjaga seluruh sarana dan prasarana. Ini seperti yang saya bilang. Restoran ketika mutu makanannya itu sudah sangat enak, rasanya sangat enak, fresh, kemudian masih hangat, taste-nya sudah tepat, tapi piringnya kotor. Piringnya ternyata masih ada bercak kotoran, atau di dalam makanannya ada sehelai rambut. Nah, ini pendukung fisik yang memang harus juga dijaga. Atau misalkan pada ini apa namanya pada cuci laundry misalkan, ternyata setrika itu bawahnya sudah ada lengket-lengketannya. Ketika dia itu menyetrika baju, itu membuat ada seperti noda yang tertinggal di bajunya. Nah, ini harus dijaga. Ini gara-gara pendukung fisik, ini bisa membuat mutu dari laundry itu menjadi tidak baik. Meskipun awalnya sudah dicuci bersih gitu. Misalkan begitu. Atau proses. Nah, proses ini ya berkaitan dengan bagaimana melakukan atau pemberian jasanya, mentransfernya. Misalkan kalau potong rambut ya, cara memotongnya sudah baik atau belum mutunya. Jangan sampai memotong rambut itu, rambut manusia itu cuma dibagi 2, atas dan bawah langsung dipotong. Kres. Ini proses yang kurang baik. Tapi memotong rambut yang baik itu dari bawah, dipotong sedikit, kemudian ada layer lagi, diambil sedikit, dipotong lagi, berlayer-layer, sehingga ini menjamin mutu yang diberikan pada potong rambut ini menjadi baik. Karena helai per helai yang dipotong gitu. Ini contoh dari proses untuk menjaga mutu agar baik. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.